Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Darmayani, MPM 18041011068. Saya dari kelompok Lampung Utara dengan DPL Bapak David Ahmad Yani, MM. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu informasi tentang apa sih itu investasi dan juga menabung, apa perbedaan dari investasi dan menabung, dan apa persamaan dari investasi dan juga menabung. Dalam kegiatan KPMDR kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapatkan dan saya pelajari di masa perkuliahan. Saya akan berbagi informasi tentang investasi. Pasti kalian sudah tidak asing ya mendengar kata investasi. Karena di zaman yang semakin berkembang ini, telah banyak loh orang-orang melakukan investasi. Apalagi selama masa pandemi, tren investasi justru menjadi sesuatu yang populer loh, baik di kalangan anak muda maupun orang dewasa. Salah satu faktor pendorongnya adalah melonjaknya harga emas dan mata uang kripto secara pesat yang menyebabkan orang mulai sadar nih akan keuntungan yang didapat dari investasi. Pertama, kita akan membahas apa sih itu investasi. Investasi adalah mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang lebih besar. Maksudnya itu, dengan investasi kita hanya perlu menanamkan modal dan menunggu dana berkembang dengan baik. Karena tidak heran jika ada istilah investor tetap menghasilkan uang meskipun ia tertidur. Nah, itu salah satu karakter dari investasi. Saya akan memberikan contoh. Misalnya, kalian memodalkan uang sebesar 1 juta rupiah setiap bulan selama 1 tahun ke sektor reksadana pendapatan tetap. Nah, dalam kurun waktu tersebut ternyata kalian mendapat imbal hasil atau keuntungan sebesar 40%. Berarti saat melakukan penarikan, uang kalian akan bertambah sebesar 4 juta rupiah dari hasil keuntungan yang diperoleh. Tapi teman-teman, berinvestasi dan menabung itu dua hal yang berbeda ya. Menabung itu menyimpan uang untuk kebutuhan atau tujuan jangka pendek, bisa dicairkan kapanpun dan resikonya juga sangat minim. Nah, sedangkan investasi memiliki jangka waktu yang panjang dan resiko yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding yang diinvestasikan di awal. Meskipun begitu, menabung bukan berarti tanpa risiko, teman-teman. Kita bisa saja mengalami kerugian dalam menabung. Oh, kok bisa ya kita menabung malah mendapat kerugian? Nah, jadi kita akan mengalami kerugian ketika terjadi inflasi tinggi. Nah, gini, sedikit saya jelaskan. Ketika inflasi terjadi, maka nilai mata uang yang akan menurun dan akibatnya itu kita mengalami kerugian karena nilai tabungan kita saat itu lebih rendah dibanding nilai pada saat kita mulai menabung meskipun jumlahnya tetap sama. Nah, beda halnya dalam investasi. Hal tersebut bisa kita atasi dengan cara membeli produk investasi yang pengembaliannya lebih besar dengan nilai inflasi. Dengan begitu kita akan terhindari dari kerugian akibat inflasi tinggi. Bagaimana sih agar kita tahu memilih investasi yang tepat? Pentingnya kita perlu mengetahui produk investasi dilihat dari sudut pandang risiko. Tujuannya adalah agar tidak terlalu memikirkan apabila investasi yang dipilih anjlok atau mengalami kerugian. Yang pertama ada risiko kecil. Kerugian yang ditawarkan oleh instrumen investasi tersebut masih bisa ditoleransi oleh investor, namun keuntungan yang ditawarkan juga tidak besar. Ada beberapa jenis instrumen dengan risiko kecil yaitu 1. Emas, 2. Reksadana pasar uang, 3. Surat utang negara. Nah, yang kedua itu ada risiko menengah. Kerugian atau keuntungan yang harus dihadapi investor tidak besar dan tidak kecil. Jenis instrumen dengan risiko menengah yaitu reksadana campuran dan juga P2P lending. Nah, yang terakhir ini ada risiko tinggi. Risiko ini dikenal dengan high risk, high return, artinya keuntungan dan kerugian sama-sama tinggi. Maksudnya itu, jika mengalami keuntungan atau profit, kita bisa kaya melejit. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengalami kerugian, akan bangkrut seketika. Nah, jenis dari instrumen risiko tinggi ini ada reksadana, saham, dan investasi saham langsung. Dilihat dari risiko dan peluang keuntungan yang ada di investasi sebenarnya tidak terlalu menakutkan loh.
dan sulit untuk dilakukan. Kesabaran dan ketelitian menjadi kunci untuk mau mencari tahu produk investasi yang akan kita tuju. Produk-produk investasi itu ada saham, reksadana, emas, tanah, mata uang, kripto, deposito, dan lain-lain. Nah, sekian materi yang telah saya sampaikan tentang investasi dan juga menabung. Saya harap bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih tahu tentang investasi maupun tentang menabung. Tujuannya agar masyarakat bisa menabung dan juga mengajari anak menabung sejak usia dini, dan juga jika ingin terjun ke dunia investasi sudah memahami dan mengetahui apa itu investasi. Baiklah, saya akhiri. Bila ada kesalahan pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.